Aduh, udah waktunya ibadah ya guys. Halo adik-adik semua. Rara udah mandi sebenarnya, cuma nunggu ibadah Karisma Kids, jadi ketiduran deh. Oke, adik-adik semua udah siap buat ibadah pagi hari ini? Sudah. Udah mandi belum? Sudah. Ya udah, ayo kita pakai berdiri semuanya. Ya, Rara pakai berdiri ya. Ya, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya semua. Jangan ada yang ngintip ya guys. Kita mau nyanyi pujian terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya semuanya ya. Ikuti Rara berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah siap untuk memuji nama Tuhan, juga mendengar firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus, pimpin kami supaya ibadah kami berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, pakai berdiri semuanya ya kayak Rara ya. Jangan ada yang duduk-duduk lagi. Ya, kita mau nyanyi ya lagunya Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Pakai gerakan semua ya adik-adik ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi karangan, malam jadi impian. Bintangku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang
Kita mau dengerin firman Tuhan ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Jangan ada yang bercanda lagi. Jangan ada yang ngintip-ngintip lagi. Kita mau berdoa sama-sama ya. Adik-adik semua boleh angkat tangannya ya. Nyanyi sama-sama yuk. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang putih. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sama-sama yuk kita mau berdoa. Ikutin Rara berdoa lagi ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, udah siap dengerin firman Tuhan belum? Ya, duduk ya. Rara juga mau duduk nih. Duduk ya. Nah, oke. Nah, udah siapin Alkitab semuanya? Ya, nanti kelasnya Cici Ella sama Rara kan kelasnya bareng tuh. Nah, itu nanti buka Alkitabnya dibantu sama mamanya, sama papanya, atau sama kakaknya ya. Kalau kelasnya Abang Heri, kelasnya Kakak Rosi, Koko Ando itu harus bawa Alkitab sendiri, buka Alkitab sendiri ya, nggak boleh manja. Ya. Oke, kita buka Alkitab kita dulu ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ayatnya di Yohanes 5 ayat 14b. Nah, kita baca ayat ini aja dulu ya. Nanti ini ceritanya satu judul nih, satu judul. Kita baca ayatnya satu aja. Ya, Yohanes 5
ayat 14b. Kakak kameramen boleh bantuin Rara bacain ayatnya gak? Bacain ya. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Wah, kira-kira kita mau cerita apa ya adik-adik ya? Nah, di sini di ayat ini judulnya adalah, coba ayo, siapa tuh yang tahu tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda? Nah, ada yang udah pernah dengar cerita ini? Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang. Siapa ya? Di kolam Bethesda. Nah, mau tahu cerita lengkapnya? Rara punya video nih. Kita nonton sama-sama. Let's go! Anak-anak, apa yang bisa kalian lakukan dengan kakimu? Betul, berjalan, berlari, melompat, menendang bola. Apakah kaki kalian pernah sakit? Bagaimana rasanya jika kaki kalian sakit sehingga tidak bisa digerakkan? Nah, lihat. Ini adalah sebuah kolam di Bethesda. Di tempat ini ada banyak sekali orang berkumpul. Mau apa ya mereka? Mereka adalah orang-orang yang sakit. Coba kalian sebutkan penyakit apa saja yang kalian tahu. Di antara banyak orang itu ada seorang bapak yang sakit lumpuh, tidak bisa berjalan, bahkan tidak bisa menggerakkan kakinya. Selama 38 tahun dia tinggal di situ untuk mendapatkan kesembuhan. Kasihan sekali ya bapak ini. Ketika air di kolam itu bergoncang, siapa yang pertama kali masuk ke dalamnya, dia akan sembuh dari sakitnya. Tentu saja semua orang sakit di situ sangat menanti-nantikan hal itu terjadi. Kolam Bethesda itu ada di Yerusalem. Ketika Yesus datang ke Yerusalem, Yesus mengunjungi kolam Bethesda. Ketika Yesus melihat bapak yang lumpuh itu, ia mendekatinya dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Tetapi orang lumpuh itu bercerita tentang kesusahan yang dia alami selama ini. Saat air bergoncang, tidak ada seorang pun yang menolongku. Baru saja aku berusaha mendekat, sudah banyak orang yang mendahuluinya. Yesus tahu bapak ini ingin sekali sembuh, tapi dia tidak berdaya. Lalu Yesus menyuruhnya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah." Tiba-tiba kaki orang yang tadinya lumpuh itu menjadi kuat. Sekarang dia langsung berdiri, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Orang-orang bertanya kepadanya, "Siapa yang menyuruhmu berjalan?" Bapak ini mencari-cari, tapi tidak menemukan Tuhan Yesus. Kemudian Yesus bertemu Bapa yang sudah sembuh ini di bait Allah. Yesus berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak hanya berkuasa atas sakit penyakit, tapi dia juga berkuasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Lalu Bapa ini menceritakan kepada orang-orang bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Nah, adik-adik, udah lihat kan videonya? Tuh, videonya ternyata ada seorang lumpuh yang udah bertahun-tahun. Ya, ternyata tuh kolam Bethesda itu terkenal adik-adik. Jadi kalau misalnya pada hari Sabat itu ada malaikat Tuhan yang menggoncangkan kolam itu. Nah, biasanya kalau kolamnya itu udah bergoncang, harus berebutan tuh, harus menceburkan diri di kolam itu, pasti yang sakit bisa sembuh.
Nah, orang ini ternyata udah lama nunggu-nunggu, dia karena lumpuh jadinya nggak bersaing sama yang lain, nggak bisa deh, nggak bisa menceburkan diri ke kolam Bethesda. Terus dia sering ngeluh terus. Sering ngeluh dengan penyakitnya. Nah, itu gak boleh ditiru ya adik-adik ya. Kalau lagi sakit, harusnya kita berdoa sama Tuhan. Jangan ngeluh, aduh sakit nih, sakit nih. Gitu berdoa, kita harus beriman kepada Tuhan. Nah, makanya Tuhan itu sembuhin kan orang lumpuh itu kan. Asalkan kita beriman kepada Tuhan, berdoa dengan bersungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan sembuhkan sakit kita adik-adik. Nah, adik-adik, sekian dulu firman Tuhan hari ini, ibadah hari ini. Kita mau tutup dalam doa dulu. Nanti Cici Ella mau kasih pengumuman penting nih. Ya, lipat tangan, tutup matanya adik-adik. Kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah beribadah, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau taat kepada Tuhan, tidak mengeluh, dan bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Karisma Kids di rumah yang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan supaya bersama-sama kami boleh sehat, terus beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang kita mau dengarkan pengumuman. Aduh, dulu geser dulu ya aksesorisnya nih. Nah, adik-adik tadi kan sudah ibadah sama Rara, sudah dengar firman Tuhan sama Rara. Nah, hari ini Cici Ella mau memberikan pengumuman. Nah, pengumumannya apa? Nanti kita tanggal 17 Agustus akan mengadakan lomba secara virtual. Nah, lombanya apa aja sih? Nah, untuk kelas kecil, lombanya adalah lomba fashion show. Nah, lomba fashion show, jadi temanya adalah bertema kemerdekaan. Jadi, buat mama papanya coba idenya diasah supaya nanti fashion show-nya berjalan dengan baik. Idenya yang penilaiannya adalah yang paling lincah karena dinilai adalah gerakannya, terus ide kreatifnya. Ya, ide kreatifnya yang bertemakan tentang kemerdekaan. Ya, adik-adik ya. Yang kedua, lomba untuk kelas Elia. Lomba untuk kelas Elia adalah lomba menyanyi. Lomba nyanyi. Temanya nggak ada, lagunya adalah lagu yang girang-girang ya, lagu pujian. Lagu rohani, tapi lagu pujian. Nanti yang akan dilihat adalah suaranya juga dinilai, lalu ekspresinya juga dinilai. Seperti itu. Lalu kalau kelas Paulus akan adakan lomba kuis Alkitab. Nah, buat adik-adik yang di kelas Paulus, kelas Koko Ando dan Kakak Rosi, kalian harus persiapkan ya, baca Alkitabnya. Jadi nanti kita akan bikin kuisnya seputar yang di dalam Alkitab pokoknya. Ya, yang firman Tuhan, dari firman Tuhan online, dari tahun lalu mungkin ya, sampai tahun ini. Nah, coba dipelajari lagi. Seperti itu. Nah, kalian harus siapin. Nanti pada saat kuis Alkitab itu kan ada dua babak. Ada babak
penyisihan, nanti ada babak rebutan. Nanti kalau di babak rebutan itu kalian harus siapin semacam tombol. Jadi tombolnya itu untuk seperti bendera. Jadi siapa yang melambaikan benderanya duluan, dia yang bisa jawab duluan gitu ya. Jadi kalian harus siapin benderanya. Benderanya bebas, warnanya mau bentuk apa, mau warna apa, bebas. Jadi kalian harus siapin sendiri masing-masing di rumah. Seperti itu ya. Jadi sebagai tanda, misalnya kalau kalian mau jawab duluan, nah kalian bisa angkat bendera tersebut. Begitu ya. Nah, pendaftarannya akan dibuka per tanggal 8. Nah, hari ini nih harusnya nih. Hari ini pendaftaran untuk lomba 17 Agustusnya sudah dibuka. Nah, link untuk pendaftarannya kalian bisa lihat di deskripsi di link YouTube ini. Atau nanti Cici Ella akan share linknya, link pendaftarannya di grup Karisma Kids Parents. Seperti itu ya. Oke, kalian harus daftar ya. Nanti yang menang ada juara pertama, juara kedua, juara ketiga di setiap lombanya. Oke, semua lombanya akan dilakukan secara live. Ya, secara live di Zoom meeting ya. Jadi nggak usah rekam-rekam video, nggak usah apa-apa karena nanti penilaiannya langsung datangkan juri dari luar negeri. Wah. Oke adik-adik, sampai di sini pengumumannya Ciela pagi hari ini. Jangan lupa daftar ya, ikut bergabung memeriahkan kemerdekaan Indonesia supaya kita juga aktif walaupun di rumah aja. Oke adik-adik, sampai jumpa di lomba tanggal 17. God bless you.